Oke, sudah dimulai Pak Iwan? Ya, oke. Oke, kita mulai saja ya. Ya, Semoga bisa berjalan dengan baik dan berjalan dengan lancar. Baik, selamat siang Pak Iwan. selamat siang Pak Selvin. Apa kabarnya Pak Iwan? Wah, baik dan sedikit panas karena situasi siang dan agak cuaca juga panas siang ini. Oh, gitu ya Pak Iwan. Semoga hari ini bisa Iya, Pak. kita lebih semangat lagi. Eh, ngomong-ngomong, bagaimana kegiatan hari ini di sekolah Pak Iwan? Kalau di sekolah saya Pak, kegiatan rutinnya belajar mengajar berjalan dengan baik dan eh, pada pagi hari tadi ada kegiatan senam bagi anak-anak dan juga guru. Itu sudah berjalan dengan baik. Itu Oh, Pak. mantap. Sekolah Pak Iwan udah mulai keren ditambah juga dengan guru-gurunya yang sangat luar biasa. Iya Pak, Oke, karena jadi hasil cek. Ya, nah, jadi sesuai dengan percakapan kita tadi malam melalui WA, mungkin hmm, hari ini kita bisa diskusi. hmm. Eh, Pak Iwan telah menyampaikan bahwasanya kita hari ini kita bisa diskusi kira-kira apa yang bisa kita diskusikan kurang lebih 15 menit ke depan dan mungkin ada sesuatu hal juga yang Pak Iwan sampaikan kepada saya. Ya baik Pak, terima kasih Bapak sudah meluangkan waktu untuk ini dan yang menjadi eh, pembicaraan kita Pak ini keraguan dan kebimbangan saya dalam hal eh, membelajarkan anak-anak dalam mata pelajaran matematika khususnya eh, hal video visual. Dalam hal ini banyak siswa eh, yang lemah belajarnya kalau tidak disertai dengan video-video pembelajaran dan dalam hal ini Pak saya merasa kesulitan. Mengapa? Karena dalam membuat video pembelajaran matematika ini sedikit ada kendala saya karena dalam hal membuat gambar-gambar dan ini memang yang menjadi masalah saya eh, selama beberapa bulan ini Pak karena eh, kemampuan saya dalam hal menggambar benda-benda bangun ruang dan benda-benda di pelajaran matematika sedikit terbatas dan saya ragu bagaimana selanjutnya ini nantinya. Itu Pak. Oh, oke. Baik Pak Iwan. Lalu dari hasil percakapan kita selama 15 menit ini nanti tentunya kita akan diskusi kira-kira apa yang harus Pak Iwan capai dari hasil diskusi kita nanti. Eh, saya ingin mampu Pak dan terobsesi serta termotivasi untuk bisa eh, menggambar dalam bentuk video visual dan juga dalam bentuk PPT sehingga anak-anak nanti bisa senang belajar dan mampu mengikuti pembelajaran yang saya bawakan khususnya mata pelajaran matematika. Oke, baik Pak. Jadi itulah tadi permasalahannya dari Pak Iwan. Coba Pak Iwan bisa ceritakan sedikit kasus permasalahannya. Mungkin ini terjadi di dalam kelas ya, di dalam Iya, kelas. Jadi permasalahannya itu adalah kurangnya minat siswa karena hanya menggunakan satu media pembelajaran saja, sehingga Pak Iwan agak susah dalam pembuatan media-media yang lain. Sementara agar bisa siswa kita ini bisa lebih leluasa lagi untuk bisa memahami pembelajaran dari Pak Iwan. betul Kira-kira sekali. Ya, betul sekali Pak. Memang yang saya rasakan minat belajar matematika siswa ini dalam kelas ruang belajar sangat-sangat rendah atau eh, mengapa saya sudah berikan satu eh, perbandingan dan juga
mencari di mana letak kesalahannya, letak kekurangannya, dan saya berpikir bahwa letak kekurangan kelemahan itu adalah dalam hal saya mengajarkan matematika itu sendiri, Pak. Dan saya mengalami dan jujur bahwa kelemahan ini memang tidak bisa saya tangani sendiri. Mengapa? Karena itu dalam hal membuat video-video pembelajaran, terutama menggambar dalam komputer, bangun-bangun ruang, bangun sisi datar, dan segala macamnya, termasuk juga penulisan simbol-simbolnya, Pak. Nah, jadi ini menjadi faktor dalam hal minat belajar siswa, sehingga saya merasa putus asa mengenai ini, Pak. Nah, jadi itu yang menjadi masalah saya selama beberapa bulan ini. Oke, baik Pak Iwan. Jadi eh, kira-kira mungkin selama ini Pak Iwan sudah mengajari dengan kemampuan Pak Iwan sendiri ya, yaitu mungkin mengajari dengan itu menggunakan buku paket atau menulis di papan tulis. Nah, kira-kira apa yang sudah Pak Iwan lakukan selain yang sudah Pak Iwan lakukan ini? Oh, Ada hal yang rencana, lain? iya, rencana atau hal lain yang saya mau coba lakukan, Pak, yaitu harus memberikan pengajaran pembelajaran dengan menggunakan video visual dan begitu juga dalam bentuk PPT. Hanya saja yaitu kelemahan-kelemahan tadi saya itu, ya bagaimana cara mengatasinya saya kurang bisa ini karena kemampuan saya juga dalam hal untuk menggunakan komputer terbatas, Pak. Nah, jadi saya coba dalam beberapa bulan ini nanti akan saya belajar untuk bagaimana bisa membuat PPT yang lebih baik dan begitu juga dalam membuat video-video yang lebih mantap lagi dalam hal gambar-gambar peraga dari matematika itu sendiri, Pak. Oke, baik Pak Iwan. Jadi yang artinya di sini adalah Pak Iwan akan mencoba dengan hal-hal yang lain seperti yang disampaikan oleh Pak Iwan tadi. Nah, dari beberapa hal yang Pak Iwan sudah lakukan, apa kira-kira prioritas utama yang Pak Iwan lakukan dari yang sudah Pak Iwan sebutkan tadi untuk melancarkan kegiatan yang menjadi sebuah permasalahan dari Pak Iwan? Yang kira-kira nanti saya lakukan, Pak, itu ya wajib saya menguasai dan mahir dalam membuat PPT dan termasuk video-video visual itu, dan termasuk juga menggambar dalam komputer itu alat-alat atau benda-benda baik bangun ruang sisi lengkung maupun sisi datar, sehingga nantinya kalau saya mengajar lagi, maka saya besar harapan saya bisa saya buat anak-anak itu berminat dan tertarik dengan pembelajaran ini, dan prestasi belajarnya atau nilainya terakhir semakin bertambah atau semakin meningkat dari yang rendah menjadi tinggi. Itu, Pak. Baik Pak Iwan. Jadi yang artinya Pak Iwan berusaha untuk bisa melakukan hal yang terbaik, termasuk untuk belajar membuat PPT ataupun video untuk menyukseskan video pembelajaran dari Pak Iwan. Nah, dari hal itu sangat bagus Pak Iwan, yang artinya anak-anak atau murid sangat membutuhkan media-media belajar karena kemampuan siswa itu berbeda-beda. Nah, kira-kira ada nggak hal yang lain yang bisa Pak Iwan lakukan untuk menyukseskan kegiatan ini mungkin di sekolah ataupun tindak lanjut di rumah agar bisa menyukseskan kegiatan Pak Iwan yang Pak Iwan lakukan ini? Oh iya, Pak, ada yaitu dalam hal belajar PPT yang lebih baik dan membuat video visual ini, saya nanti akan coba minta bantu kerjasama dengan rekan guru yang mengajar TIK, yaitu atas nama rekan guru Ibu Agus Harifa dan Albert Gule. Saya mencoba minta bantu dan mereka bersedia, Pak, untuk membantu saya baik dalam membuat PPT yang lebih baik dan begitu juga audio visual atau video-video pembelajaran
khusus matematika, terutama dalam hal menggambar. Dan ini saya sudah dan mereka mengatakan jelas biarlah prestasi siswa ini semakin meningkat dalam hal belajar matematika. Itu Pak. Oke, baik Pak Iwan. Jadi sebenarnya udah sangat luar biasa, walaupun Pak Iwan pada dasarnya masih belum mampu membuat hasil PPT ataupun videonya, tetapi saya rasa kemampuan Pak Iwan dalam hal ini sudah sangat luar biasa. Yang artinya jarang sekali dari yang matematika itu untuk bangun-bangun ruang dalam menggunakan video ataupun PPT, maka itu secara tersendiri Pak Iwan punya double kemampuan jadinya nantinya, karena setiap orang juga susah untuk membuat bangun ruang, apalagi di khusus materi matematika. Nah, Pasti itu. jadi Pasti. iya. Jadi dari hasil diskusi kita hari ini Pak Iwan, apakah Pak Iwan bisa menceritakan kembali hal yang akan Pak Iwan lakukan ke depan ini? Baik Pak, terima kasih, dan ini sangat bermanfaat untuk saya sebagai guru khusus mata pelajaran matematika. Artinya saya sudah mendapat satu motivasi untuk meningkatkan lagi pembelajaran dalam mengajarkan mata pelajaran matematika, yaitu dalam membuat minat siswa ini semakin meningkat dalam belajar matematika, khususnya dalam hal membuat alat-alat video pembelajaran dan PPT-nya khusus matematika. Dan ini akan saya laksanakan pada minggu depan ini. Mudah-mudahan saya bisa melaksanakan ini dengan bantuan dan kerjasama dari rekan-rekan tadi, sehingga minat belajar siswa semakin meningkat, bertambah untuk pelajaran matematika khususnya. Dan pada umumnya nilai-nilai anak-anak di sekolah saya pasti semakin baik karena masalah atau pemakaian PPT dan audiovisual pembelajaran dalam hal mengajar oleh Bapak Ibu guru. Itu Pak. Oke, mantap Pak Iwan. Sangat luar biasa. Nah, waktu kita ini tinggal 2 menit lagi untuk diskusi ya Pak Iwan ya. Nah, Iya Pak. kira-kira komitmen apa yang akan Pak Iwan lakukan dalam menjalankan rencana Pak Iwan ini ke depan? Ya, saya berkomitmen Pak, apapun tantangannya saya harus lalui, termasuk belajar lagi, belajar untuk membuat PPT dan audiovisual pembelajaran ini, sehingga saya bisa mahir dan mampu setelah nanti bekerja sama dengan guru, saya bisa buat sendiri itu videonya, PPT-nya, dan video pembelajaran ini dengan baik, dan saya bisa lakukan, bisa terapkan setiap hari pada saat kegiatan pembelajaran. Dan mudah-mudahan ini bisa terjadi, dan saya yakin Pak, karena Bapak juga memberikan satu saran dan motivasi kepada saya, dan itulah yang bisa saya lakukan Pak. Mudah-mudahan bisa terjadi ini dalam kegiatan ke depan dalam proses belajar mengajar. Itu Pak. Oke Pak, baik, sangat baik sekali Pak Iwan. Nah, tentunya di dalam kegiatan ini juga Pak Iwan butuh yang namanya dukungan. Nah, kira-kira siapa saja yang bisa Pak Iwan harapkan untuk membantu dan mendukung Pak Iwan di dalam melakukan rencana ini ke depan? Sebenarnya sih Pak, dukungan dulu dari dalam diri sendiri, dan begitu juga dukungan dari keluarga, termasuk juga dari pihak sekolah. Tadi saya sudah minta dukungan dengan Pak Albert Gule dan Ibu Agus Harefa, dan mereka bersedia, serta sarana prasarana juga yang ada di sekolah Pak. Bapak atau Ibu Kepala Sekolah, saya sudah menyampaikan ini, dan mereka atau beliau bersedia untuk memberikan sarana, misalnya termasuk slide dan infokusnya setiap saat dipakai. Itu Pak. Oke, baik Pak Iwan, sudah sangat luar biasa sekali. Saya yakin Pak Iwan pasti bisa dan tetap semangat. Terima kasih Pak. Terima Oke. kasih. Jadi waktu kita sudah selesai ya Pak Iwan ya. Kira-kira bagaimana perasaan Pak Iwan ketika saya coaching saat ini? Perasaan saya Pak sangat senang. Bukan saya buat-buat, dan termotivasi dengan
membuat PPT dan video pembelajaran visual belajar matematika. Itu Pak. Oke, baik. Jadi waktu kita sudah selesai, saya ucapkan terima kasih kepada Pak Iwan untuk bisa tetap semangat. Saya yakin Pak Iwan akan bisa menyukseskan rencana Pak Iwan ke depan ini. Waktu kita sudah on time, sudah selesai, dan mungkin di lain waktu kita akan bisa berjumpa kembali. Selamat siang Pak Iwan. Selamat siang, terima kasih Pak. Oke, baik. Bisa di rocker Pak Iwan yang bisa memberikan, yang bisa memberikan Baik. waktu. Kalau bisa kita mulai pakai timer aja Pak Iwan. Boleh Saya, Pak, boleh. Saya tadi pakai timer di handphone, maka saya bisa melihat waktu. Iya, nanti juga saya pakai jam tangan aja karena lagi ini jam tangan saya lihat-lihat di apa yang kurang Oke. lebih 15 menit. Nanti Pak Baik Iwan Pak, kita kasih tahu mulai. aja waktunya. Ya, kita mulai aja. Saya jadi coach, Bapak jadi coaching. Selamat siang Pak Selvin. Ya, Bagaimana kabarnya hari ini? selamat siang Pak Iwan. Kabarnya sehat Pak Iwan? Baik. Bagaimana perasaan Bapak siang hari ini? Ya, perasaannya cukup agak sedikit lelah karena dimulai dari tadi pagi itu kami belajar sehingga sampai hari ini juga ditambah dengan cuaca, maka kami masih berada di sekolah, Pak. Tapi masih semangat Pak ya? Masih Masih semangat tetap tinggi. semangat, Pak. Oke Pak, terima kasih. Baik, dalam hal ini kita bertemu siang ini, kira-kira ada sih yang kita bisa bicarakan, kita rembuk Pak. Iya, ada Pak Iwan. Kebetulan dalam bulan-bulan ini saya sedikit ada permasalahan, yaitu tingkat minat siswa belajar di dalam kelas, khususnya dulu di kelas saya, di jurusan yang saya ampu, di mana karena semakin banyaknya tingkat teknologi yang kita dapatkan saat ini di perkembangan zaman ini, maka minat siswa semakin susah untuk mau belajar kembali, Pak. Untuk ada Iya. keseriusan belajar. Itu, Pak. Oh, jadi minat belajar siswa khusus untuk jaringan komputer atau teknologi ini sedikit rendah. Dan kira-kira tujuan yang kita harapkan untuk pertemuan ini Pak, kira-kira apa menurut Bapak ini? Iya, yang saya harapkan Pak, saya berharap siswa-siswa saya di dalam kelas dengan fasilitas yang ada, dengan kemampuan saya maupun kemampuan murid yang ada, bisa kembali ada semangat untuk belajar kembali atau untuk memahami dengan apa yang bisa saya sampaikan ke mereka. Begitu, Pak. Oh, artinya Bapak berharap dan bertujuan untuk meningkatkan semangat belajar siswa ini lagi, Pak ya. Baik, Pak. Kira-kira apa saja kesempatan yang Bapak miliki untuk mewujudkan hal ini sekarang? Dan apa kekuatan yang bisa Bapak pakai untuk mencapai tujuan yang Bapak jelaskan tadi? Iya, terima kasih Pak. Jadi kekuatan yang bisa saya lakukan dalam hal ini adalah yaitu lebih banyak memberikan praktik kepada anak-anak. Saya berusaha untuk memberikan praktik karena permasalahannya itu adalah anak-anak kurangnya fasilitas di rumah. Maka saya mencoba untuk memberikan waktu kepada mereka untuk belajar lebih luas lagi dengan menggunakan media belajar yang fasilitasnya berada di dalam lab, yaitu dengan komputer rencananya, Pak. Iya Pak ya, sudah sangat bagus Pak. Artinya Bapak tidak putus asa dengan situasi belajar siswa ini, tapi Bapak memberikan satu praktik-praktik yang mendukung dan meningkatkan nilai-nilai dan belajar siswa ini dalam hal belajar komputer. Nah, kira-kira dalam hal melaksanakan praktik ini Pak, kira-kira apa saja hambatan yang bisa mengganggu dan menghalangi dalam meraih tujuan ini? Oke Pak. Nah, jadi yang menjadi permasalahannya sebenarnya Pak, itu karena dimulai pada saat ini rentan dari ini adalah kelas 10 yang ada di kelas saya,
kurang memahami cara menggunakan komputer. Maka itu salah satu permasalahan mereka, kenapa mereka kurang minat belajar di dalam pembelajaran yang saya berikan kepada mereka. Nah, tentunya ini tadi adalah ada hubungannya dari SMP. Nah, kebetulan yang saya ampu ini adalah di SMK. Maka ketika sampai di SMK dengan mata pelajaran komputer dengan jurusan mereka, maka mereka sedikit agak kewalahan. Nah, sedikit agak kewalahan dalam menggunakan atau mengoperasikan komputer. Tentunya saya harus mencoba untuk mengulanginya dan mengajarinya lagi dari awal. Bagaimana cara menggunakan. Itu pun baru menggunakan di perangkat, belum lagi di aplikasi. Nah, sehingga ketika kami berada di dalam kelas, maka minat mereka itu agak kurang karena tidak bisa mereka ulangi lagi, Pak, di rumah. Nah, itulah yang menjadi titik permasalahan saya, Pak. Kurang minat mereka di dalam belajar dengan jurusan yang saya ampu. Oh iya Pak ya, baik. Bapak sudah bisa memberikan satu pemfokusan masalah yang dihadapi oleh siswa-siswa Bapak di sana. Terus pasti Bapak tidak akan menyerah dengan situasi ini. Nah, dalam hal ini kira-kira apakah Bapak punya rencana dan apa strategi serta bagaimana cara melaksanakan supaya rencana aksi Bapak ini bisa terlaksana dengan baik? Iya, terima kasih Pak. Jadi rencana saya itu ke depan ini Pak, saya akan coba mengumpulkan teman-teman yang satu jurusan dengan saya, karena kebetulan di kelas saya ini Pak kelas gemuk. Ya, kelas gemuk yang banyak, ditambah juga di ruangan lab saya, di ruangan lab kami ini fasilitasnya kurang, salah satunya media pendingin. Nah, ini tentunya panas. Nah, dengan kemampuan saya sendiri untuk menghandle, dengan beberapa memetakan kemampuan anak-anak ini, maka saya harus butuh rekan kerja, Pak. Jadi kebetulan saya udah coba menghubungi kepala lab, ya itu juga kebetulan teman saya, untuk bisa membantu saya untuk membacking kelas yang saya ampu ini. Yang artinya ada dengan saya memetakan mereka nanti ke depan ini, maka yang satu menangani yang masih baru memulai menggunakan komputer, dan yang satunya nanti atau saya sendiri untuk melanjutkan pelajaran yang kami pelajari. Begitu Pak, kira-kira. Oh, jadi seperti itu strategi yang Bapak Ya. laksanakan nantinya. Terus bagaimana dengan proses waktunya, Pak? Apa Bapak lakukan itu? Iya, bisa diulangi Pak, kebetulan kurang kedengaran tadi. Oh iya Pak ya, yang saya maksudkan karena Bapak sudah punya rencana dan strategi untuk ini. Lalu bagaimana dengan waktu pelaksanaannya, Pak? Iya, baik. Waktu pelaksanaan. Kalau waktu pelaksanaannya nanti Pak, maka itu saya akan lakukan untuk belajar tambahan rencana saya nanti Pak. Nah, ini kebetulan kami pulangnya jam 1:30, maka untuk bisa meminimalisir lagi kemampuan mereka untuk belajar agar lebih banyak waktu untuk menggantikan mereka karena tidak punya fasilitas di rumah, maka saya ajak mereka nanti untuk belajar sore dengan dibantu oleh rekan saya kepala lab. Iya Pak ya, bagus, sangat sangat bagus program Bapak menurut yang Bapak sampaikan ini. Lalu menurut Bapak kira-kira apa indikator atau ukuran keberhasilan yang bisa dicapai dalam rencana aksi ini? Ya, mungkin indikator keberhasilannya nanti di sana adalah anak-anak sudah mampu menggunakan atau mengoperasikan komputer, dan yang kedua adalah murid-murid semakin semangat, ada muncul rasa ingin tahu, ya muncul Iya Pak ya. rasa ingin tahu agar mereka bisa lebih penasaran lagi dari pelajaran yang mereka pelajari ini dan untuk bisa dikembangkan. Iya Pak ya. Baik Pak, karena waktu kita juga mau berakhir, tinggal 5 menit lagi, maka saya lanjutkan saja dulu, yaitu indikator tadi sudah Bapak sampaikan dan itu sangat bagus. Artinya Bapak punya satu ukuran nanti keberhasilan. Terus Pak,
dalam hal melaksanakan kegiatan ini, apakah Bapak membutuhkan dan siapa saja yang bisa membantu Bapak untuk mencapai kegiatan ini? Iya, baik Pak. Jadi kebetulan sebenarnya ini adalah masalah pribadi saya di dalam kelas saya Hmm. dan itu juga di jurusan saya. Kemarin saya punya rencana untuk bisa membicarakannya kepada kepala sekolah untuk mendapatkan izin untuk bisa belajar sore dan begitu juga tidak luput meminta bantuan kepada kurikulum dan Hmm. begitu juga kepada kepala lab yang artinya saya menggunakan fasilitas sekolah di luar dari jam belajar, maka saya harus butuhkan izin dari mereka serta bantuan dari kepala lab. Begitu, Pak. Mantap Pak. Itu sudah mantap sekali apa yang Bapak jelaskan ini, dan terus komitmen apa yang Bapak dapat untuk rencana ini? Baik, komitmen yang saya dapatkan ini, Pak, saya akan berusaha semaksimal mungkin untuk bisa mencapai pembelajaran saya dan minat siswa untuk belajar sehingga pembelajaran yang bisa saya sampaikan kepada siswa itu bisa sukses, tidak hanya dengan teori, tetapi dengan praktiknya juga, Pak. Iya Pak ya, mudah-mudahan bisa sukses, dan kita berharap bahwa rencana aksi ini sama Bapak Selvin mudah-mudahan berhasil dengan baik. Lalu setelah kita, karena waktunya juga mau selesai Pak, setelah kita bicara-bicara dari awal sampai berakhir ini, kira-kira bisa Bapak berikan satu kesimpulan bagaimana perasaan Bapak, dan apakah Bapak sudah merasa ada solusi yang lebih baik setelah kita melakukan diskusi ini Pak? Silakan Pak. Oke, baik. Terima kasih Pak Iwan. Sedikit saya sampaikan dengan kita diskusi hari ini, saya sedikit agak lega dan saya ucapkan juga terima kasih kepada Pak Iwan sudah bisa membukakan jalan atau solusi dan pemikiran dengan apa yang Pak Iwan sampaikan kepada saya. Maka saya akan bisa melanjutkan kegiatan saya ini ke depan, yaitu dengan yang pertama saya akan mencoba mengumpulkan para murid-murid untuk bisa menyampaikan kepada orang tua untuk bisa belajar sore hari dan sekaligus di luar itu nanti saya akan menyampaikan kepada kepala sekolah untuk meminta izin dan kurikulum dan begitu juga dengan kepala lab untuk bisa membantu saya. Jadi itulah kesimpulan yang saya ambil dan itu akan saya lakukan nanti ke depan ini, Pak. Baik Pak, terima kasih Bapak sudah memberikan waktu untuk kita berbicara pada siang hari ini, dan semoga apa pembicaraan kita ini bisa kita laksanakan, terutama Bapak khususnya dalam hal mengajar mata pelajaran komputer di sekolah Bapak. Terima kasih Pak, selamat Ya, siang. terima kasih Pak Iwan. Selamat siang. Iya, Noah, iya Pak. sedikit agak lega. Ya, kita tunggu Ibu Fasil. Iya. Lewat kopi, Pak Pak Iwan. Iwan dan Pak Selvin sudah selesai? Ya, sudah selesai, Ibu. Sudah Bu, sudah. Oke, ya sudah saya simak tadi. Silakan melanjutkan mengisi tabel 4. Refleksi coaching ya. Kalau Yang menurut dikirim teman-teman yang lain, yang dikirim semalam ya, Bu? ya silakan. Oh, tabel 4. Oh iya. Oke, Bu. Pak Iwan? Pak. Nah, itu kan ada tabel refleksi tabel 4 yang dikirim Ibu Fasil yang semalam. Mhm. Nah, itu kembali kita isikan untuk percakapan kita hari ini. Oh iya Pak ya. Jadi kita ketik dulu ya. Iya, yang artinya Bapak menjawab sebagai coach, maka saya juga menjawab sebagai coach. Ya, oke. Ah, ah. Oke, Pak Iwan. Di mana nanti dikirim Pak? Di sini atau gimana? Di LMS? Nanti di LMS ada 3 nanti yang dikirim, yaitu tabel 4, kalau ada absensi, absensi, sama video. Nanti Ibu Fasil akan mengirimkan kepada kita link. Oke, oke Pak. Oke, terima Oke, kasih. oke Pak Iwan. Ya.